Saya Syanawir dan hari ini saya akan membawakan tentang PT Bangunan Perumahan atau yang lebih dikenal dengan PT PP. Dan untuk topik hari ini kita akan membahas tentang PT PP yang uh, new sources of growth dari PT PP dengan initiation with by recommendation. Next slide. Sebelum ke PTP-nya sendiri, saya akan membahas industry overview secara briefly ya. Jadi kalau kita kalau yang kita dengar sebelakangan ini, uh, infrastruktur APBN untuk infrastruktur itu akan naik secara 5% YOY ke 392 triliun. Nah, kalau kita lihat secara historically dari 2016 ke 2022 kemarin, kita lihat memang ini tidak ada terlalu high correlation, tetapi kalau kita lihat itu kenapa di mana tidak ada correlationnya adalah ketika ada event-event tertentu seperti pemilu 2019 dan juga pada pandemi atau pandemi yang kemarin di 2022 di mana kita recovery ekonomi dari pandemi. Jadi growth-nya itu tidak minus growth-nya dari minus APBN itu tidak terdampak lebih terdampak buruk kepada minus new contract growth dari 4 companies yang major di Indonesia seperti PT PP, AJI, WIK, dan Waskita. Jadi untuk 2023 sendiri kita memprediksikan bahwa sektor konstruksi lebih tepatnya new contract growth-nya akan tumbuh sekitar 10-20% di 2023. Next, please. Nah, untuk development of new capital IKN ini banyak juga investors yang wait and see. Kenapa mereka wait and see? Karena banyak juga yang bilang karena IKN itu lebih bergantung kepada politik. Di mana kalau changing cabinet yang ternyata politikal partinya tidak mendukung ke pembangunan IKN, itu maka IKN tidak akan dilanjutkan atau masih ada public kontroversi ya kepada IKN seperti itu. Tetapi kalau kita lihat juga sekarang pemerintah sedang menyiapkan keputusan presiden atau kepres yang isinya adalah KIPP atau ke kawasan inti pusat pemerintahan harus dipindahkan balik ke IKN di semester pertama 2024 sebelum ganti kabinet. Jadi, considering facts-facts yang saya bilang sebelumnya, kita percaya bahwa walaupun siapapun yang terpilih, kita percaya sebenarnya IKN itu akan berjalan terus, walaupun ada risiko-risiko seperti delay di project timeline atau pengurangan di size of the projects ya. Next. Nah, tadi kan saya sudah bilang tentang positive view dari industrinya sendiri. Sementara untuk sentimen negatifnya mungkin adalah impact dari increasing cost of material and funding. Jadi menurut data BPS itu IHPB untuk konstruksi material itu secara YOY itu paling besar. Nah, untuk konstruksi material sendiri, seperti kita lihat di tahun 2023 itu naik secara inflasinya adalah 6,87%. Dan ini kalau kita lihat, ini akan mendampakkan financial burden yang lumayan besar kepada construction companies, apalagi sekarang rata-rata construction companies itu sedang facing high leverage ratios ya. Next.
Kalau PT sendiri mungkin mungkin sahabat Merias sudah lebih tahu kalau itu PT Merias adalah BUMN yang 51 share-nya adalah dari publik dan punya subsidiary seperti PT Properti, Presisi Urban, Energi dan Infrastructure. Dan di bawahnya mereka punya affiliates dan main subsidiaries dan affiliate-affiliatesnya adalah rata-rata adalah project-project properti mereka. Next. Nah, jadi kalau tadi kan saya sudah mention bahwa APBN akan naik di tahun 2023 sebesar kurang lebih 5% YoY. Jadi apakah dampaknya kenaikan APBN ini kepada PTPP-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat ini, PTPP new contract based on project owner-nya memang paling banyak di SOE atau BUMN, tapi 34% adalah dari government. Sementara 47% dari based on project type-nya itu adalah infrastructure dan civil work. Secara garis besar, kita lihat di bawah, itu adalah correlation antara APBN dan PTPP new contract value, which is kita lihat ini ada high correlation ya, tidak seperti kalau kita gabungkan tadi 4 companies together, ini PTPP dan PTP saja sendiri kalau kita lihat ini memang punya high correlation, which is kita expect kalau PTPP ini akan naik contract value-nya 2023. Di sini saya tekankan lagi di 2022 itu kenapa uh, uh, growth-nya ini tidak turun walaupun APBN turun, karena di 2022 kemarin itu adalah kita recovery dari ekonomi, ada recovery ekonomi dari pandemi sebelumnya, jadi itu tidak mengikuti pattern which is exception, tapi kita prediksikan kontrak value itu akan naik sekitar kurang lebih 10% ke atas. Next. Ini adalah terus tentang IKN. Jadi kemarin PTPP itu di tahun 2022 dia pemenang tender terbanyak untuk IKN ya. Dan total kontraknya untuk sampai 2002 kemarin sebenarnya adalah di 2,9 triliun. Ditambah di Januari kemarin ada tambahan kontrak baru yang bernilai 800 sekitar 800 bio, dan total kontrak sekarang untuk IKN adalah 3,7 triliun, dan mereka adalah still pemegang kontrak terbesar di IKN. Next please. Jadi seperti yang sudah diketahui publik, kalau perusahaan karya-karya itu kan sekarang sedang mengalami liquidity tightening yang lumayan besar. Nah, untuk gimana caranya untuk PTPP untuk mitigasi risiko ini, mereka itu akan melakukan divestasi di aset-aset yang mereka sudah punya, seperti Semarang Toll Road atau Manado Pitung Toll Road, Stam Gresik yang sudah dioperasikan. Dan proyek AR-nya kita lihat ini juga lumayan tinggi, semua di atas 10% ke atas. Jadi kita percaya bahwa tightening liquidity ini akan solve dengan asset recycling. Next, please. Dan KIT Batang juga ada salah satu solid revenue pipeline ya untuk PTPP, karena ini adalah salah satu PSN atau proyek strategis nasional yang nilainya kurang lebih adalah 10,8 triliun. Dan ini kalau misalnya jadi itu memang adalah menjadi kawasan industrial terbesar ya di Indonesia. Kita harapkannya jadi ke depannya PTPP itu memang sudah mempunyai solid pipeline untuk revenue. Next. Ini adalah sekitar performance highlights-nya saja yang mungkin saya sudah bahas kemarin pas PTPP not rated dan bisa dibaca di daily. Jadi saya tidak bahas secara panjang. Next.
Untuk financial forecast sendiri itu kita um, kita kita forecast kalau gross margin itu tetap tumbuh di sekitar 14,5 sampai 15%, sementara operating margin juga tetap di 11%. Jadi kita lihat ini company-nya akan stabil untuk ke depan, untuk at least the next few years ya. Next, please. Nah, untuk PTBP sekarang currently trading ya di PI 14,1 dan kita target price kita adalah Rp870, which is 36% upside dari harga sekarang. Itu saja dari saya dan selamat pagi, sahabat Miraset.